Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tak lupa juga disampaikan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Pada hari ini kita akan masuk kepada tema berikutnya, yaitu tema hadis mardud atau hadis tertolak. Hadis mardud ini maksudnya adalah hadis di mana hadis yang bermacam-macam. Di dalamnya ada hadis maudhu, ada hadis doif, dan sebagainya. Nah, ini yang akan kita bahas, itu hadis mardud. Pertama, hadis mardud ialah hadis yang tidak kuat benaran si pemberitanya. Hal ini terjadi karena hilangnya salah satu syarat hadis diterima. Misalnya, berarti ini terkait dengan masalah kesohihan sebuah hadis, di mana dia tertolak karena gugur sanadnya. Gugur sanadnya ialah maksudnya terputus sanadnya, cacat pada rawinya. Artinya ada perawi-perawi yang bersifat bohong, ada bersifat dusta, ada yang mungkin dia gila, ada mungkin dia itu masuk musyrik, seperti itu. Jadi dia tertolak karena ada sebabnya, sebab sanadnya, sebab perawinya, seperti itu. Kemudian diantaranya ialah macam-macamnya ialah hadis doif. Yang kita pelajari kemarin, bahwasanya hadis doif ialah lawannya kuat. Secara istilah, doif suatu hadis yang tidak terkumpul pada sifat hadis hasan karena hilangnya salah satu syarat-syaratnya. Karena syaz, ma'tu, mu'allaq, mudallas, munkar dan munqati. Nanti kita lihat apa kategorinya: syaz, ma'tu, mu'allaq, mudallas, dan munkar dan munqati. Jadi itu sebuah kategori hadis yang doif. Hukum hadis doif. Para ulama sepakat bahwa mengenai hadis ini, doif ini boleh meriwayatkan hadisnya dengan syarat bahwa menjelaskan kedoifannya. Artinya bukan kita bisa meriwayatkan sembarangan hadis doif. Maksudnya ialah hadis doif boleh diriwayatkan dan menjelaskan sanadnya, di mana letak doifnya, itu seperti itu. Kenapa perlu diriwayatkan? Ada dua faktor. Di antaranya ialah pertama, jika sekiranya doifnya itu ketahuan, maka boleh diriwayatkan. Artinya agar kita mengetahui ini loh hadis doif. Dan yang kedua ialah karena ada beberapa hadis doif yang sifatnya motivasi, sehingga perlu digunakan juga agar bisa dijadikan motivasi. Contohnya ialah saya pernah katakan sama kalian ialah tolabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wal muslimat. Itu hadisnya hadis doif, tetapi bisa digunakan untuk sebagai motivasi, yang artinya menuntutlah ilmu kalian merupakan kewajiban bagi umat muslim dan muslimat. Seperti itu. Boleh meriwayatkan juga dengan syarat tidak berhubungan dengan masalah akidah. Nah, kenapa masalah akidah? Karena dalam Al-Quran, dalam hadis dikatakan, taraktu fiikum amrayni lan tadillu ba'da ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnah rasul. Aku tinggalkan dua perkara bagimu. Jika kamu berpegang teguh kepada perkara tersebut, niscaya kamu tidak akan sesat. Apa itu? Kitabullah wa sunnah rasul.
Oleh karena itu, berhubungan dengan akidah dan bukan motivasi, maka tidak boleh dijadikan hadis dhaif sebagai pegangan. Kenapa? Karena berhubungan dengan hukum. Kalau hal hukumnya lemah, maka Islam pun hancur, seperti itu. Jika hukumnya itu yang dipegang itu tidak bagus, tidak lemah, artinya Islam tidak bagus, seperti itu. Sehingga menyebabkan hadis dhaif tidak boleh digunakan untuk berhubungan dengan akidah, karena bersifat artinya bersifat hukum dan bersifat keyakinan kepada Allah, sehingga kalau kita menggunakan hadis dhaif, maka otomatis akan menimbulkan keraguan kepada yang menerima hadis tersebut. Oke. Secara sepintas ialah, masa orang-orang yang lemah diterima hadisnya? Masa orang-orang yang tidak bagus diterima hadisnya? Nah, itulah membuat Islam nanti hancur, karena kalau kita menerima hadis dhaif sebagai hadis yang membawa yang punya masalah akidah, itu tidak boleh, karena akan merusak Islam itu sendiri. Hukum mengamalkan hadis dhaif. Pertama, para ulama berbeda pendapat. Ibnu Hajar menjelaskan bahwasanya mengamalkan hadis dhaif ada syaratnya. Pertama, asalkan kedhaifannya tidak sangat kuat. Asalkan hadis tersebut tidak masuk di bawah hadis yang ma'mul, artinya diketahui. Asalkan tidak berkeyakinan dengan ketika mengamalkannya. Ya, seperti itu. Artinya, hadis dhaif bisa dipakai asalkan kedhaifannya tidak sangat kuat. Artinya, tidak membuat hadis tersebut betul-betul menjadi munkar, atau tidak membuat hadis tersebut kedhaifannya itu sangat lemah sekali. Maksudnya di antara 1, 2, 3, 4 orang perawi itu semuanya bohong. Nah, itu membuat dia tidak bagus. Hadis tersebut di bawah hadis ma'mul. Oke. Asalkan tidak berkeyakinan ketika mengamalkannya. Artinya ketika menerima hadis dhaif, jangan Anda yakin dan mengamalkannya, seperti itu maksudnya Ibnu Hajar. Jadi kita boleh menggunakan hadis dhaif asalkan tidak berpengaruh kita punya akidah, tidak berpengaruh kita punya pegangan. Karena ada beberapa hadis yang dhaif secara makna, tetapi dilihat dari artinya sangat tidak masuk akal. Misalnya ada hadis yang dinilai dhaif, misalnya seperti la tadkhul jannah walu zina, tidak akan masuk surga anak zina. Kemudian ada lagi misalnya yang menjelaskan bahwasanya misalnya tentang Muawiyah. Ada juga menjelaskan tentang pembunuh Ali bin Abi Thalib. Itu semua hadis yang dhaif, bahkan hadis palsu yang dibuat oleh para pengikut-pengikutnya agar melegalkan mereka punya perkataan seperti itu. Oke. Berikutnya ini. Maksud gugur sanadnya adalah, pertama, yang dimaksud dengan gugur sanad yaitu terputusnya silsilah sanad. Kalau Anda dengar kemarin penjelasan saya, bahwasanya ketika misalnya Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Bukhari ke Abu Bakar bin Syaibah, terus sampai ke Nabi, itu ada gugur sanadnya, maka menyebabkan hadisnya terputus. Macam-macam gugur sanad ialah mu'allaq, mursal, mu'dal, dan munqati. Seperti itu. Hadis mu'allaq. Apa itu mu'allaq? Sanad ini dikatakan mu'allaq tergantung karena bersambung pada bagian arah atas saja dan terputus bagian bawahnya. Maka jadilah dia menggantung. Artinya
di antara tabiin tidak menerima sahabat, dan tabiin juga tidak memberikan kepada tabiin. Artinya tabiin itu berdiri sendiri dan langsung kepada Bukhari misalnya, langsung kepada Muslim, seperti itu. Saya akan contohkan. Nah, ini merupakan contohnya. Misalnya contohnya Muslim. Seandainya ini tidak ada, kemudian ini tidak ada, namanya menggantung. Jadi artinya dia tidak sampai kepada Ibnu Umar, tidak sampai semuanya kepada Muslim. Ada yang terputus. Padahal ada nama berikutnya. Itu yang menggantung. Seperti itu. Oke, kita teruskan. Oke. Teruskan. Ada contoh hadis mu'allaq. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang Nabi Muhammad menutup kedua lututnya ketika Utsman masuk. Jadi sini termasuk hadis mu'allaq karena Imam Bukhari meriwayatkan langsung dari Abu Musa Asy'ari. Nah, ini tidak masuk akal. Kenapa? Karena ini kasus seperti ini. Bukhari tanpa ada perantara langsung kepada sini. Terputus 2 orang. Harusnya dia ada dua orang lagi sebagai perantara kepada Imam Bukhari, karena Imam Bukhari belum pernah ketemu dengan Abdullah bin Umar, sehingga menyebabkan hal tersebut tidak masuk akal, tergantung. Oke, lanjut. Hadis mu'allaq hukumnya mardud. Adapun hadisnya mu'allaq dalam kitab sahih. Hadis mursal. Mursal menurut para ahli fikih dan usuliyin, maka itu lebih umum daripada demikian. Maka menurut mereka bahwa segala yang terputus garantinya, maka itu hadis mursal dimanapun tempatnya. Artinya mau dia putus pertama sesudah Nabi atau sebelum Nabi, sesudah Nabi atau sesudah tabiin, nah itu namanya hadis mursal. Dimanapun dia terputus, sebarang putus seperti itu. Ada mursal sahabi, kemudian ada juga hukum hadisnya dhaif dan mardud, tertolak. Sebagai imam berbeda pendapat Abu Hanifah dan Malik, Imam Muhammad, mereka juga bisa dijadikan hujjah karena tidak mungkin para tabi'in itu sepakat berbohong. Seperti itu. Jadi ada beberapa hadis yang mursal sahabi, artinya terputus pada tingkat sahabat. Secara bahasa hadis itu berarti tempat melemahkan. Hadis mu'dlal. Secara istilah hadis ini gugur sanadnya 2 atau lebih, ya ini lebih parah. Hukum hadis ini termasuk hadis dhaif. Ia adalah paling jelek dari mursal dan munqati karena banyaknya yang terputus. Gini misalnya ini kan ada ini terputus semua, cuma 3 orang yang meriwayatkan. Nah, ini tidak masuk akal. Seperti itu. Next, contoh di sini ialah kitab Muwatta, yaitu hadis Al-Qanabi dari Malik bahwa Abu Hurairah pernah berkata, bagi hamba saya yang dimiliki mendapat hak makan dan pakaian secara baik, dan ia tidak dibebani kecuali ia yang mampu. Seperti itu. Hadis munqati, terputus. Secara bahasa ialah terputus. Secara istilah ialah yang tidak tersambung dari segi arah manapun. Maksudnya ialah terputusnya dimanapun letaknya, apakah di awal sanad ataupun di akhir sanad, seperti itu. Hadis maudhu. Maudhunya ialah hadis yang palsu. Artinya kalau secara bahasa menurunkan atau turun setingkatnya. Secara istilah
kedustaan yang diciptakan lagi yang dibuat-buat. Jadi ini hadis maudhu beda sama hadis dhaif. Kalau hadis dhaif itu selemah-lemahnya hadis dhaif ialah pasti dia itu dari Rasulullah. Yang membuat dia perawinya lemah, yang membuat dia lemah ialah si pemberita. Kalau hadis maudhu beda. Hadis maudhu ini lebih kepada hadis palsu yang dibuat-buat. Tidak ada sumber dari Nabi. Seperti itu. Apa contohnya? Hukum meriwayatkan hadis maudhu dan para ulama sepakat tidak halal. Meriwayatkan hadis dhaif sebagai seorang yang telah mengetahuinya kepadanya dalam arti manapun. Cara mengetahui dhaif ialah pertama dari pengakuan si pembuat. Ilmu hadis melalui kisah-kisah orang terdekat bertentangan dengan pencendera atau akal ya. Jadi cara mengetahuinya ialah dengan cara pengakuan si pembuat. Ada hadis mengatakan bubur itu mampu menyehatkan dan menguatkan tulang punggung. Nah ternyata setelah dicek itu hadis tentang bubur itu dibuat oleh si penjual bubur dengan tujuan apa? Agar buburnya laku. Itu contoh kasus. Ilmu yang itu di situ takhrij hadis. Nanti kita pelajari tentang takhrij hadis seperti apa. Lalu kisah yang terdekat, artinya orang-orang terdekatnya dia. Jika bertentangan dengan Al-Quran dan panca indera, maka itu juga hadis palsu seperti itu. Jadi hadis itu tidak akan beda dengan Al-Quran, karena Al-Quran dan hadis merupakan bersatu. Yang saya katakan tadi bahwasanya mereka saling menguatkan, Al-Quran dan hadis dan Al-Quran. Tidak mungkin mereka bertentangan karena dua-duanya itu merupakan ucapan Nabi dan Al-Quran merupakan ucapan Allah. Dan tidak mungkin Allah dan Nabi itu bertentangan dengan pendapatnya, karena Nabi itu merupakan wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Apa yang disampaikan Nabi merupakan wahyu yang kami turunkan kepadanya. Seperti itu. Oleh karena itu tidak mungkin Al-Quran dengan hadis saling bertentangan seperti itu. Oke. Contoh maudhu ialah hub naumus shaim ibadah wa sumtu tasbih wa ma'lu mudha'af wa da'ahu wastajab. Puasanya orang tidur itu ibadah. Diamnya merupakan tasbih, pekerjaannya itu diberikan ampunan dan doanya itu makbul. Sejab. Atau yang dikatakan hubbul watan minal iman. Ini hubbul watan minal iman ini disampaikan oleh syekh-syekh yang di Indonesia yang ingin tugasnya bukan tujuannya untuk keburukan, tetapi sebenarnya tujuannya mencintai tanah air merupakan sebagai iman. Ini hadis bukan hadis, hanya syair yang disampaikan oleh Imam Asy'ari untuk agar para santri-santri yang di pesantren mau berjuang demi tanah air mereka. Seperti itu. Makanya keluar tersebut. Keluarnya ubbul watan minal iman. Oke. Demikian yang bisa disampaikan terkait masalah hadis maudhu. Hadis maudhu itu terdapat ada tiga komponen ya. Tiga komponen diantaranya adalah hadis yang mardud, artinya tertolak. Hadis mardud itu tertolak. Apa sih tertolak? Karena tertolak sanadnya, tertolak rawinya, matanya, dan isi hadis tersebut. Artinya ini hadis mardud bagian intinya. Tetapi sub bagiannya ialah dhaif, hadis muallaq, hadis munqati, hadis mursal, hadis maudhu. Seperti itu. Jadi itulah yang bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.